Selamat datang di video ini. Di video ini kita akan menyelami kisah menarik tentang proyek kereta api berkecepatan tinggi India. India telah mengejar mimpi besar untuk menjadi negara adikuasa, dan salah satu langkah mereka adalah mengusung proyek ambisius ini. Proyek ini dirancang untuk membangun jalur kereta api berkecepatan tinggi yang membentang dari New Delhi ke Mumbai, dengan panjang mencapai 1.500 km dan anggaran sebesar 700 miliar yuan. Kedengarannya luar biasa, bukan? Namun, inilah yang mengejutkan. Hampir 3 bulan telah berlalu sejak tender diumumkan, dan coba tebak? Tidak ada satupun pihak yang tertarik. Ya, Anda tidak salah dengar. Sekarang, mari kita bersikap realistis. Jika proyek ini berada di Cina, kontraknya pasti sudah langsung diambil dalam sekejap. Perusahaan-perusahaan mungkin akan berebut untuk mendapatkannya. Namun, untuk proyek kereta cepat India yang besar dan ambisius ini, tampaknya semua pihak justru menjauh dan berkata, "Tidak, terima kasih." Jadi, apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa tidak ada satupun perusahaan yang memanfaatkan kesempatan emas ini? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus membahas lingkungan bisnis di India. India memiliki reputasi yang kurang menguntungkan dalam hal kemudahan berbisnis. Jika Anda berpikir bisa datang, berinvestasi, dan langsung meraup keuntungan, maka Anda salah besar. Kenyataannya, ekonomi India cukup sulit bagi perusahaan asing yang ingin masuk dan mencari keuntungan. Banyak dari mereka yang akhirnya mengalami kerugian besar dan harus mundur. Lebih dari 2.700 perusahaan telah mencoba peruntungan mereka di India, tetapi akhirnya memilih untuk angkat kaki karena tidak sanggup menghadapi tantangan yang ada. Bahkan, nama-nama besar seperti Apple, Microsoft, BMW, dan Xiaomi pun tidak luput dari kesulitan saat mencoba menjalankan bisnis di India. Banyak dari mereka yang mengalami hambatan hingga akhirnya merugi. Untuk memahami lebih dalam, mari kita lihat sedikit sejarahnya. Setelah merdeka pada tahun 1947, India mengalami masa-masa sulit selama beberapa dekade. Negara ini tidak terlalu ramah bagi bisnis internasional dan butuh waktu lama sebelum ada perusahaan yang benar-benar bisa meraih keuntungan di sana. Baru pada tahun 2014, Xiaomi, raksasa teknologi asal Cina, menjadi salah satu perusahaan yang berhasil memecahkan kebuntuan tersebut. Xiaomi berinvestasi besar-besaran di pasar India. Mereka menggelontorkan dana sebesar $1 miliar, membangun 7 pabrik, dan mempekerjakan lebih dari 20.000 orang. Berkat strategi ini, Xiaomi dengan cepat menjadi merek ponsel teratas di India, dengan pangsa pasar mencapai 20%. Namun, ketika mereka merasa sudah berada di puncak, India justru memberikan pukulan telak. Pada tahun 2022, pemerintah India membekukan aset Xiaomi senilai sekitar 55,5 miliar rupiah, hampir 5 miliar yuan, karena dianggap melanggar beberapa peraturan valuta asing. Akibatnya, Xiaomi mengalami kerugian besar, kehilangan hampir setengah dari pendapatannya. Semua investasi dan kerja keras mereka seakan sia-sia dalam sekejap. Namun, Xiaomi bukan satu-satunya perusahaan yang menghadapi kendala besar. Pada tahun 2023, Apple juga mengalami masalah serius. India melancarkan penyelidikan anti-monopoli terhadap Apple, dan dalam waktu singkat, pabrik mereka disegel. Seakan itu belum cukup, Apple juga menghadapi denda besar senilai $7 miliar. Mau tidak mau, Apple terpaksa membayar denda tersebut untuk menghindari bencana yang lebih besar. Lalu, bagaimana India bisa menjebak bisnis asing? Ada 2 strategi yang sering digunakan, dan perusahaan-perusahaan asing harus sangat berhati-hati terhadapnya. Strategi pertama adalah penipuan pembayaran di muka. Skemanya cukup sederhana tetapi sangat efektif. Klien mengajukan pesanan dan berjanji membayar 20% dari total nilai pesanan di muka. Sejauh ini, semuanya terlihat baik-baik saja. Namun, setelah barang dikirim, klien tersebut tiba-tiba menghilang dan tidak dapat dihubungi. Tidak hanya gagal membayar pesanan, mereka juga tidak membayar uang muka yang sebelumnya dijanjikan. Sebagai hasilnya,
Produk yang telah dikirim akhirnya terjebak di gudang, dan perusahaan yang menjualnya tidak punya pilihan selain menanggung kerugian. Beberapa waktu kemudian, klien misterius itu muncul kembali dan menawarkan untuk membeli barang tersebut dengan harga yang jauh lebih rendah. Pada akhirnya, perusahaan sadar bahwa mereka telah ditipu oleh pihak yang sama yang sebelumnya menjanjikan pembayaran di muka. Itulah gambaran bagaimana sulitnya menjalankan bisnis di India. Banyak perusahaan besar telah mencoba, tetapi hanya sedikit yang berhasil bertahan di lingkungan bisnis yang penuh tantangan ini. Sekarang, mari kita beralih ke trik kedua, yaitu penipuan pembayaran di tempat. Skemanya bekerja seperti ini. Pelanggan melakukan pembayaran 20% di muka, dan Anda sepakat bahwa sisanya akan dibayarkan setelah barang tiba di India. Namun, ketika barang akhirnya mencapai pelabuhan, pelanggan tersebut tiba-tiba menghilang. Akibatnya, barang Anda hanya tergeletak di sana, sementara Anda harus menanggung biaya penyimpanan yang terus bertambah. Dan jika Anda berpikir untuk membawa barang kembali ke negara asal, bersiaplah untuk membayar biaya pengiriman yang sangat tinggi. Pada akhirnya, banyak perusahaan terpaksa menjual barang mereka di pelabuhan dengan harga murah, yang seringkali berujung pada kerugian besar. Jadi, jika beginilah cara mereka memperlakukan perusahaan asing dalam transaksi bisnis biasa, bayangkan bagaimana sulitnya bagi mereka yang mencoba menangani proyek infrastruktur besar seperti kereta cepat. Seluruh sistem bisnis di India tampaknya berantakan, dan siapapun yang ingin terlibat dalam proyek berskala besar di sana seperti mendaftar untuk tantangan dengan tingkat kesulitan ekstrim. Kasus Jepang dan proyek kereta cepat India. Untuk memahami betapa sulitnya melakukan proyek besar di India, mari kita lihat apa yang terjadi dengan Jepang pada tahun 2015. Saat itu, Perdana Menteri India, Narendra Modi, mengusulkan sebuah rencana ambisius yang disebut Rencana Segi Empat Berlian, yang bertujuan menghubungkan 4 kota terbesar di India dengan jalur kereta api berkecepatan tinggi. Proyek ini diperkirakan akan menelan biaya sebesar 30 miliar dolar, dan begitu berita ini tersebar, berbagai perusahaan internasional, dari Cina, Prancis, Jerman, hingga Jepang, segera berlomba-lomba mengajukan penawaran terbaik mereka. Setelah beberapa putaran persaingan, tampaknya Cina yang memiliki tawaran paling kompetitif dan hampir memenangkan kontrak tersebut. Kesepakatan hampir ditandatangani, namun pada bulan Desember di tahun yang sama, Jepang tiba-tiba turun tangan. Saat itu, Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, melakukan kunjungan ke India dan secara tak terduga berhasil merebut kontrak kereta cepat dari tangan Cina. Namun, Jepang tidak hanya sekadar memberikan penawaran biasa, mereka menawarkan kesepakatan yang sangat sulit ditolak oleh India. Awalnya, proyek ini bernilai lebih dari 20 miliar dolar, tetapi Jepang membuat penawaran luar biasa. India hanya perlu membayar 1,9 miliar dolar, sementara Jepang akan menanggung sisanya. Jepang juga menawarkan pinjaman berbunga sangat rendah, hanya 0,1%, dengan jangka waktu pembayaran 50 tahun. Kesepakatan ini begitu menguntungkan sehingga India langsung menyetujuinya dan kedua belah pihak pun tampak puas. Namun, disinilah masalah mulai muncul. Anda mungkin berpikir bahwa dengan kesepakatan semenguntungkan ini, proyek akan berjalan lancar. Sayangnya, ini adalah India yang kita bicarakan, dan pemerintah India mulai menunjukkan warna aslinya. Sebelum melanjutkan, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Alih-alih menggunakan dana proyek untuk membayar bagian yang seharusnya mereka tanggung, pemerintah India justru mulai mengalihkan dana pinjaman dari Jepang untuk keperluan lain. Tidak hanya itu, mereka juga ingin mendapatkan teknologi inti dari kereta peluru Jepang, Shinkansen, sebagai bagian dari kesepakatan. Jepang menyadari bahwa India hanya mencoba mengambil uang dan teknologi mereka tanpa memberikan imbal balik yang jelas. Sadar akan potensi jebakan ini, Jepang pun mulai menahan diri, berharap situasinya bisa lebih jelas. Namun, India tampaknya tidak terburu-buru. Mereka telah mendapatkan uangnya, jadi mengapa harus tergesa-gesa? Faktanya, mereka bahkan mulai mengulur waktu, seolah-olah proyek ini tidak akan pernah benar-benar dibangun. Akhirnya,
Proyek ini terus berlarut-larut selama bertahun-tahun. Seharusnya dimulai pada tahun 2017 dan selesai pada tahun 2023, tetapi hingga tahun 2024 hampir tidak ada perkembangan yang signifikan. Jalur kereta yang telah dibangun hanya sepanjang 10 km, sebuah kegagalan besar untuk proyek yang awalnya dijanjikan sebagai tonggak sejarah infrastruktur India. Jalur kereta cepat ini telah beroperasi selama beberapa waktu dan bahkan telah melayani lebih dari 4 juta penumpang. Ini juga merupakan jalur kereta api berkecepatan tinggi pertama di luar Tiongkok yang menggunakan sistem kereta api Tiongkok untuk beroperasi secara internasional. Keberhasilan proyek ini menjadi kemenangan besar bagi inisiatif Sabuk dan Jalan Belt and Road Initiative Tiongkok. Selain itu, Tiongkok memegang 40% kepemilikan dalam proyek ini, sehingga ini bukan hanya kemenangan bisnis tetapi juga kemenangan politik. Jika dibandingkan dengan kesepakatan Jepang dengan India, proyek ini jauh lebih menguntungkan. Jepang, di sisi lain, tampaknya telah melakukan investasi yang buruk dan akhirnya tertipu oleh birokrasi India. Siapa yang ingin terjebak dalam perangkap seperti itu? Inilah alasan mengapa proyek kereta cepat India yang besar dan ambisius kini terjebak dalam ketidakpastian. Tidak ada yang ingin terlibat dalam pembangunan kereta cepat di India karena proyek ini telah menjadi mimpi buruk, bukan hanya karena lingkungan bisnis yang buruk, tetapi juga karena hambatan besar lainnya, yaitu masalah tanah. Masalah tanah, hambatan utama proyek infrastruktur di India. Situasi kepemilikan tanah di India sangat berbeda dibandingkan dengan Tiongkok. Di Tiongkok, sebagian besar tanah merupakan tanah publik, yang berarti pemerintah dapat dengan mudah mengalokasikan lahan untuk proyek infrastruktur besar. Di India, lebih dari 70% tanah dimiliki secara pribadi, dan pemilik tanah memiliki kontrol penuh atas properti mereka. Masalahnya, sebagian besar tanah ini dikuasai oleh segelintir pemilik tanah besar, faksi militer, serta kapitalis kaya. Orang-orang ini memiliki kekuasaan dan uang, dan mereka tidak mau bekerja sama ketika jalur kereta api berkecepatan tinggi direncanakan melewati tanah mereka. Proses negosiasi untuk akuisisi tanah sangat sulit. Pemilik tanah seringkali menuntut kompensasi yang sangat tinggi, bahkan di luar batas kewajaran. Jika mereka merasa tidak mendapatkan cukup uang, mereka menolak menjual tanah mereka. Beberapa pemilik tanah bahkan menolak ketika pemerintah ingin membangun jalan raya atau proyek infrastruktur dasar di wilayah mereka karena mereka ingin mempertahankan kendali atas tanah tersebut. Pemerintah India harus bekerja sangat keras untuk menyelesaikan masalah ini. Faktanya, dibutuhkan hampir 10 tahun hanya untuk mengamankan tanah sebelum proyek dapat dimulai. Jika ini baru langkah pertama, Anda bisa bayangkan betapa rumit dan mahalnya proses berikutnya. Semakin lama proyek ini tertunda, semakin besar pula biaya keseluruhan proyek. Apa dampaknya? Harga tiket kereta cepat akan menjadi sangat mahal. Namun, ada satu masalah besar lainnya. Apakah masyarakat India benar-benar akan membayar tiket kereta cepat yang mahal? Faktanya, banyak orang India bahkan enggan membayar tiket kereta biasa. Tidak jarang kita melihat penumpang bergantung di sisi kereta yang bergerak lambat hanya untuk menghindari membayar ongkos. Jadi, apakah mereka akan rela mengeluarkan uang lebih untuk naik kereta berkecepatan tinggi? Dari perspektif bisnis, proyek ini terlihat tidak menguntungkan dalam jangka panjang. Biaya tinggi, pengembalian investasi lambat, dan pemerintah India sendiri tidak mampu menanggung biayanya sendirian. Akibatnya, India mencari mitra eksternal untuk membantu mendanai proyek ini. Namun, siapapun yang mencoba bekerja sama dengan India pada akhirnya akan menemukan bahwa mereka adalah pihak yang paling dirugikan dalam situasi ini. Inilah contoh sempurna dari skema ala India, di mana semua pihak luar yang mencoba berinvestasi pada akhirnya harus membayar harga mahal untuk keterlibatan mereka. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.